Baik, selamat pagi Bu Alfi. Perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada mid exam real analysis. Oke, baik. Di sini sudah saya buka soalnya dari exam online. Mari kita beranjak untuk melihat soalnya terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari nomor 1. Find the supremum and infimum of the set X, elemen bilangan real, di mana X sama dengan 1 per N, plus min 1 pangkat N, di mana N elemen bilangan natural. Baik, di sini mari beranjak pada soalnya. Pada jawabannya. Ini saya akan coba besarkan terlebih dahulu. Baik, di sini saya pertama kali misalkan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini saya misalkan 1, 2, 3, 4 itu agar terlihat nilai dari set ini seperti apa atau karakteristik dari set ini seperti apa. Oke, di sini saya mulai. Jika N sama dengan 1, kita masukkan saja 1/1 plus min 1 pangkat 1. Hasilnya akan 1 min 1, itu 0. N sama dengan 2, sama seperti tadi, 1/2 plus min 1 pangkat 2. Nah, min 1 pangkat 2 ini akan menjadi plus 1. Dikarenakan min kali min menjadi plus. Di sini N sama dengan 2 akan mendapatkan hasil 3/2. Lalu kita beranjak ke N sama dengan 3. 1/3 plus min 1 pangkat 3. Kalau pangkat 3, min 1 kali min 1 kali min 1, min kali min jadi plus, plus kali min jadi minus. Sehingga di sini menjadi min 2/3. Dan dilakukan seterusnya. Di sini saya menuliskan sampai 5 saja karena sudah terlihat polanya. Oke, kita berlanjut. Di sini saya menuliskan, maka setnya akan menjadi 0, 3/2, min 2/3, 5/4, min 4/5, dan seterusnya. Di sini akan saya coba besarkan. Oke. Atau dalam bentuk grafiknya saya berikan juga seperti ini. Dimulai dari 1, di mana 0, 3/2, dan kalau kita lihat ini akan membentuk suatu pola yang nantinya akan menjadi lebih kecil gelombangnya atau amplitudonya. Di sini dapat terlihat kalau misalkan yang elemen genap, dia paling tinggi berada di 3/2 ini. Setelah itu dia akan turun dengan pelan-pelan. Kalau yang di suku ganjil, dia itu memiliki dimulai dari 0 seperti ini. Nah, kita dapat melihat di sini sudah mau mendekati min 1. Itu min 2/3. Nah, seiringnya bertambah sukunya ini, maka dia akan terlihat lebih mendekati min 1, sehingga kita poinnya di sini adalah min 1. Itu untuk gambaran singkatnya dari saya. Nah, penjelasan lengkapnya terdapat dari sini. Jadi dari perhitungan dan grafik tersebut kita dapat melihat atau menduga bilangan terbesar dan terkecilnya pada set, yang berarti infimum atau supremumnya. Nah, di sini saya bagi kedua bagian, di mana genap ataupun ganjil. Di sini untuk suku yang di modulus 2, yaitu yang genap,
terlihat bahwa suku genap bilangan-bilangan yang dihasilkan cenderung akan bernilai positif. Kita bisa lihat yang genap ini akan positif. Sini saya akan mencoret agar terlihat. Yang genap ini yang 3/2, 5/4, dan seterusnya. Nah, kalau yang ganjil ini yang 0, min 2/3, min 4/5. Seperti itu. Oke, saya clear dulu annotation-nya. Kita kembali. Di sini akan menghasilkan nilai yang positif dikarenakan jika min dikalikan dengan min akan menjadi plus. Dan dapat diduga semakin besar suku genap tersebut, nilai akan terus berkurang. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa jika yang suku genap ini paling tinggi itu adalah 3/2 ini, dan akan terus menurun nilainya. Nah, dari situ dapat diambil atau diduga 3/2 itu sebagai bilangan terbesar pada set atau supremumnya. Nah, di sini hanya dugaan saja. Untuk suku yang ganjil, terlihat bahwa suku ganjil bilangan-bilangan yang dihasilkan cenderung akan negatif di sini. Dikarenakan plus dikalikan dengan minus akan menjadi minus. Dan dapat diduga bahwa semakin besar suku ganjil tersebut, nilainya akan terus mendekati nilai min 1. Nah, di sini akan bertambah, berbeda dengan yang genap. Di sini dia akan bertambah terus sampai mencapai nilai mendekati min 1. Sehingga dapat diduga di sini atau diambil min 1 itu sebagai bilangan terkecil pada set atau infimumnya. Kita beranjak pada pembuktian dari pendugaan tersebut. Oke, yang pertama adalah klaim 3/2 sebagai supremumnya. Nah, di sini saya membentuk suatu bentuk baru dari setnya agar mudah untuk dihitung atau dibuktikan. Nah, akan menjadi seperti ini. Di sini akan menjadi X sama dengan 1 plus N dikalikan dengan min 1 pangkat N plus 1 min N per N. Di sini tidak merubah soal, saya hanya mengubah bentuknya saja. Jika ini kita satukan lagi akan kembali seperti soal ini. Oke, kita akan lanjutkan sehingga dapat diasumsikan N min 1 pangkat N plus 1 min N per N harus kurang dari sama dengan 1/2. Nah, kenapa statement ini saya tuliskan atau saya asumsikan? Nah, ini untuk setiap nilai N yang bilangannya bilangan natural, elemen bilangan natural. Nah, statement ini saya berikan dikarenakan elemen ini menjadi pembentuk menjadi 3/2 ini. Nah, jika kita lihat pada soal, jika kita masukkan N itu 1/2, dia akan terbentuk menjadi 3/2. Nah, jika lebih dari 1/2, maka sudah melewati range yang ada pada set ini, sehingga saya dapat tuliskan kurang dari sama dengan 1/2 di sini untuk menjadi pembentuk 3/2 ataupun bilangan-bilangan yang ada pada set, ada pada set tersebut. Oke, lalu kembali pada set. Ini sama seperti tadi, kita tuliskan kembali 1 plus N min 1 pangkat N plus 1 min N per N. Nah, di sini kurang dari 1 plus 1/2. Nah, di sini satunya dapat dari persamaan biasa, dan ini seperti analoginya saja ditambahkan dengan setengah. Nah, di sini kan sudah ekuivalen ya. Sehingga di sini ketika kita ditambahkan itu akan menjadi 3/2. Sehingga set ini atau persamaan ini terbentuk 1 plus
n min 1 pangkat n plus 1 min n plus per n harus kurang dari sama dengan 3/2. Nah, di sini terbukti 3/2 ini sebagai supremum pada set ini. Lalu hal selanjutnya sama seperti hal yang ini, pembuktiannya, yaitu klaim min 1 sebagai infimumnya. Memakai bentuk baru sama, sehingga dapat diasumsikannya juga sama, tetapi di sini karena ingin mengasumsikan infimum ya, jadi di sini maksimal itu minimum itu min 2 untuk pembentuk menjadi min 1. Karena elemen pada setnya itu memiliki angka yang lebih besar daripada min 1 ini. Sehingga harus masuk dari set yang sudah ditentukan. Di sini sama seperti tadi bayangannya. Untuk mencapai minimumnya, dia harus memiliki min 2 ini. Oke. Ini karena elemen ini pembentuk menjadi min 1 sehingga min sama dengan min 2. Seperti itu. Untuk setiap bilangan n yang elemennya adalah bilangan natural. Lalu kembali kepada set, sama seperti tadi, 1 plus persamaannya, di sini seharusnya salah ini. Ini salah notasi, seharusnya dia seperti ini, karena di sini dia lebih besar sama dengan. Sini saya akan ralat nantinya. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya juga min 1 di sini. Nah, jadi ini terbukti terbukti min 1 adalah infimum dari set ini. Oke. Di sini saya tuliskan kembali kesimpulan akhir, supremum dari set ini adalah 3/2, infimum dari set ini adalah min 1. Oke, baik. Di sini akan saya clear terlebih dahulu annotation-nya. Kita beranjak ke nomor 2. Oke, di sini show directly from the definition that the following is not Cauchy sequence. N plus min 1 pangkat n per n. Oke, di sini saya tuliskan kembali soalnya. Nah, yang pertama kali saya tuliskan atau saya paparkan di sini, sebuah sequence akan dinyatakan Cauchy sequence jika setiap epsilon harus bernilai lebih besar daripada 0. Dan sebagian bilangan n adalah bilangan natural, di mana setiap bilangan m itu ada. Dan n harus lebih besar daripada n besar di kondisi ini. Di mana n besar ini adalah xn min xm harus lebih kecil sama dengan epsilon. Di sini penulisan epsilonnya bisa berbagai bentuk di sini. Kalau saya lebih prefer untuk epsilon seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi objektifnya sudah tertuliskan di sini. Targetnya jika sebuah sequence itu syaratnya apa jika ingin dikatakan sebagai Cauchy sequence. Hingga yang pertama adalah dimisalkan epsilon sama dengan 1/2 untuk setiap bilangan n, di mana m lebih besar sama dengan n0, di mana m lebih besar sama dengan n plus 2. Sehingga dapat kita tuliskan atau kita dapatkan mutlak dari am min an. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, akan mendapatkan persamaan seperti ini, m plus min 1 pangkat m per m min n min 1 pangkat n per n, di mana lebih besar daripada 1, lebih besar daripada
epsilonnya. Sehingga kesimpulannya itu mutlak AM min AN lebih besar daripada epsilon. Nah, di sini sudah terlihat bahwa seharusnya lebih kecil, yang saya akan annotate biar lebih jelas. Di sini syarat yang ini tidak terpenuhi karena harusnya lebih kecil sama dengan epsilonnya. Sedangkan di sini N itu N besar N in XN itu lebih besar daripada epsilonnya. Sehingga sudah tersangkal bahwa sequence ini bukan Cauchy sequence karena tidak memenuhi syaratnya. Jadi saya tuliskan terlihat bahwa tidak memenuhi syarat sebagai Cauchy sequence. Sehingga n plus min 1 pangkat n per n bukan Cauchy sequence di sini. Oke, itu untuk penjelasan nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Saya clear dulu annotation-nya. Oke, di sini proof that following sequence converge to 0. Di mana xn sama dengan 2n plus 2n per n kuadrat plus p. Oke, di sini saya tuliskan kembali soalnya seperti demikian. Nah, pada kasus ini kita dapat mengimplementasikan metode limit dan L'Hopital untuk membantu perhitungan kita di sini. Oke, di sini saya menggunakan limit n mendekati nilai tak terhingga xn, di mana xn itu adalah sesuai dengan soal di sini. Saya coba annotate biar jelas di sini. Nah, di sini saya mulai persamaannya. Lalu di sini saya akan menghilangkan nilai n untuk elemen yang di atas ini menjadi 2, yang bawah berarti dibagi n juga. Ini menjadi n doang dan P-nya akan menjadi P per n. Di sini akan menghasilkan seperti ini. Nah, jika kita masukkan ke dalam persamaan limitnya, akan menjadi seperti ini. 2 per tak terhingga plus 0. Sehingga apapun yang dibagi tak terhingga di dalam limit ini akan menjadi 0 hasilnya. Seperti itu. Jadi terlihat bahwa xn sama dengan 2n per n kuadrat plus p itu konvergen ke nilai 0. Sehingga terbukti di sini. Oke, itu merupakan solusi untuk nomor 3. Sini saya akan clear annotation-nya. Nah, kita beranjak ke nomor 4. Sini proof the following function is uniformly continuous on point 0,1. Fx sama dengan sin x per x. Oke. Di sini saya tuliskan kembali. Oke, yang pertama adalah kita asumsikan dulu. Ini saya zoom kembali agar lebih jelas. Kita asumsikan dulu ini epsilonnya lebih besar daripada 0. Untuk mencari beta lebih besar, untuk mencari beta lebih besar sama dengan 0 akan bergantung pada epsilon dan subject to fx min fy lebih kecil daripada epsilon. Maka kapanpun nilai x mutlak x min y kurang dari nilai betanya. Oke, di sini akan saya mulai perhitungannya di mana mutlak fx min fy. Di sini tinggal kita substitusikan saja. Jika x ya akan menjadi x, jika y akan menjadi y. Nah, sini x berubah akan sama, y akan sama. Seperti ini. Lalu kita satukan jadi xy. Nah, di sini
terdapat perkalian sinus di sini akan menjadi seperti ini, Y sin X min X sin X plus X sin X min X sin Y. Nah, di sini juga bisa dapat digunakan sifat sinus dan kosinus. Nah, di sini saya satukan sinus X, Y min X. Di sini saya gabungkan yang ini, dan ini saya jadikan seperti ini. Yang bawah saya mutlakkan seperti ini. Lalu saya ubahkan nilai mutlak ini menjadi elemen yang lebih kecil di sini. Oke, di sini perhitungannya akan berlanjut seperti ini, karena untuk mencari elemen-elemen yang diperlukan di perhitungan ini. Hingga di sini sesuai dengan soal, mutlak sin X kurang dari 1, X elemen point of 0,1. Lalu sin X min sin Y akan lebih kecil sama dengan X min Y, di mana X, Y-nya elemen dari 0,1. Lalu mutlak X akan lebih kecil daripada 1 ketika X elemen point of 0,1. Di sini 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1, dan 0 lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 1. Sehingga 1/X lebih besar daripada 1, dan 1/Y akan lebih besar daripada 1. Kita kembali pada statement ini, sehingga dapat substitusikan, kita masukkan saja. Tapi nilai sama dengan ini harus berubah. Di sini saya rubah. Jadi lebih kecil sama dengan. Sin X di sini akan menjadi 1, kita masukkan 1, ini tetap, dan X-nya itu akan menjadi 2 di sini. Ini tetap, maaf, ini sin X min sin Y itu kita dapat lihat di sini. Lalu X sama Y ini kita tinggal masukkan saja. Di sini dapat kita lihat di 1 kali 1. Sini. Kini kita hitung saja secara matematis, akan menghasilkan Y min X plus 2 X min Y, seperti ini. Oke. Lalu dengan persamaan ini akan didapatkan hasil 2 absolute X min Y lebih kecil daripada epsilon di sini. Jika tidak terlihat, ini adalah epsilon. Sehingga X min Y lebih kecil daripada epsilon per 2. Lalu kita pilih beta kurang dari epsilon per 2. Nah, dari sini kita dapat terlihat bahwa beta dependent atau bergantung pada epsilon, sehingga fx sama dengan sin x plus per x adalah uniformly continuous on 0,1. Sehingga di sini proof atau terbukti. Itu untuk penjelasan nomor 4, akan saya clear dulu. Kita beranjak ke nomor terakhir atau nomor 5. Untuk nomor 5, yang A, suppose X elemen bilangan real, show that fx adalah X pangkat sepertiga is not differentiable at X sama dengan 0. Oke, di sini saya tuliskan kembali soalnya. Kita mulai penjelasannya. Dapat diketahui pada dasarnya, di sini saya tuliskan, dapat diketahui pada dasarnya f aksen X itu adalah bentuk limit umum seperti ini, limit H mendekati nilai 0, kan saya annotate, ini fx plus H min fx per H, ini adalah bentuk umumnya, diferensiable, atau diferensial, bentuk umum diferensial.
Nah, ketika X sama dengan 0, kita tinggal masukkan saja hanya sama dengan 0. Maaf, di sini X-nya yang sama dengan 0, sehingga FH min F0 per H akan menjadi seperti ini. Oke, dari sini kita sudah dapat menghitung. Pada soal sudah terlihat ada Fx, X pangkat sepertiga. Jika FH akan menjadi H pangkat sepertiga. Dan jika F0, nah kita tinggal masukkan saja. Jika dia F0, akan menjadi 0 pangkat sepertiga. Di sini kita masukkan aja 0 pangkat sepertiga. 0 pangkat berapapun akan menjadi 0. Oke, di sini tinggal kita substitusikan pada persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk membuktikan differentiable at X sama dengan 0. Nah, di sini FH sama seperti tadi, H sepertiga, akan seperti ini. F0-nya akan 0. H-nya itu akan menjadi tetap H. Nah, di sini kan kita mendapatkan H sepertiga per H. Nah, di sini secara matematis sebenarnya tertulis seperti ini. Sepertiga min 1. Min 1 ini kan bisa 3/3. Sehingga hasilnya itu adalah H min 2/3. Sama seperti yang di sini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Fx ini tidak dapat didiferensialkan karena nilainya mendekati nilai 0. Jadi kesimpulannya dapat terlihat bahwa Fx sama dengan X pangkat sepertiga tidak diferensiabel pada X sama dengan 0. Jadi tidak bisa diferensiabelkan. Maaf. Oke, di sini itu adalah solusi untuk 5A. Saya akan clear annotation-nya dulu. Kita lanjut ke 5B. Nomor terakhir. Di sini differentiate and simplify Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Oke, di sini saya sudah tuliskan kembali soalnya. Oke. Di sini saya tuliskan rumus diferensial biasa, pecahan. Nah, kalau misalkan pecahan ini Fx per Gx akan menjadi F aksen X atau turunan Fx ini dikalikan dengan Gx min Fx dikalikan dengan turunan dari Gx ini per Gx pangkat 2. Nah, sudah mendapatkan gambarannya, langsung saja kita eksekusi kepada soalnya. Di sini Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Nah, di sini Fx itu X, Gx itu 1 plus X kuadrat. Di sini saya hitung, turunan dari Fx adalah 1 jika terhadap X. Nah, ini turunan Gx akan menjadi 2X. Oke, di sini kita langsung saja eksekusi rumusnya. Jadi diferensial Gx ini akan F aksen X ini berarti 1 dikalikan dengan Gx biasa, 1 plus X kuadrat, minus Fx biasa itu X, dikalikan dengan G aksen X, yaitu 2X, per Gx kuadrat. Gx kuadrat ini biasa 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Nah, dari sini kita tinggal hitung secara matematis. 1 plus X, 1 plus X kuadrat, min 2X kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan bisa menjadi 1 min X kuadrat, yang bawahnya tetap menjadi seperti ini. Seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari diferensiabel ya. Atau diferensiasinya. Nah, dapat berbentuk bentuk lain. Nah, di sini saya cantumkan juga bentuk lain. Jika X kuadrat ini mau di depan, jadi ini harus ada minusnya di sini. X kuadrat min 1 per
X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, ini untuk bentuk keduanya. Sehingga kesimpulannya, diferensial dari GX sama dengan X per 1 plus X kuadrat adalah G. Diferensial GX sama dengan 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Atau G aksen X sama dengan minus X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini untuk kesimpulan nomor 5B. Oke, di sini saya akan clear annotation-nya agar bersih. Oke. Di sini sudah merupakan akhir dari penjelasan mid exam saya pada kali ini. Terima kasih Ibu Alfi.